Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat hadir kembali di rumah pemujaan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita diberkati tadi pagi jam 3:30 ya, hujan deras sekali, dan sekarang sudah cuaca mendukung untuk ibadah kita. Sebelum ibadah dimulai, Bapak Ibu dan saudara terkasih, mohon perhatian untuk handphone untuk dimatikan atau di silent agar ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai, kita bersaat teduh. Hari ini kita memasuki minggu Advent kedua. Mari kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat 2 lilin telah dinyalakan, adalah tanda bagi gereja saat ini telah memasuki minggu Advent kedua. Karena itu dengarlah firman Tuhan sebagai berikut. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dari Yesaya 9 ayat 1. Kami undang untuk berdiri, kita menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 147. Pimpin kami,
Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Advent kedua saat ini, kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit kaki dan hati jemaat Tuhan mulai meninggalkan rumah Tuhan di atas dunia ini. Ada yang telah tertawan oleh kemalasan, sehingga berat langkahnya menuju rumah Tuhan. Ada yang tertawan oleh kedagingan, sehingga datang ke rumah Tuhan hanya akan membuat dirinya tertekan. Ada pula yang enggan datang ke rumah Tuhan karena terlalu asik berangkulan dengan mamon, dengan dalih sibuk bekerja. Sementara ada pula yang menjauh dari rumah Tuhan karena mereka saling menciderai di rumahnya. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah berjalan dengan iman ke rumah Tuhan, mengingatkan kita pada firman Tuhan yang mengatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya, sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dari Yesaya 2 ayat 3. Kiranya melalui tema ini, firman Tuhan mengingatkan sebelum kita melangkah ke rumah Tuhan yang abadi, maka marilah kita membiasakan diri menghampiri rumahnya yang berada di atas dunia ini. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih, jika kita merenungkan hidup kita dan berbagai dosa yang kerap masih kita perbuat, maka sudah seharusnya kita merenungkan perkataan dari firman Tuhan ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari Roma 6 ayat 23. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati mengakui dosa kita kepada Allah. Kita mengaku secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku, ya Bapa, kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu selalu hadir melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah sumber segala kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Walau kami musnah sudah, Tuhan, ajar kami mengampuni. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Saudara, untuk berita anugerah saya undang kita bangkit berdiri. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah yang pagi ini kita dengar dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dengan demikian pengampunan dosa sudah berlaku demi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar tidak kembali ke hidup yang lama. Sebagai berikut,
Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Dari Roma 6 ayat 13. Takutlah akan Allah dan berpeganglah terus pada perkataannya. Dalam kemurahan Tuhan kiranya kami dibaharui. Yesus, kau kehidupanku, kau penumpas mautku, pada salib kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Terima kasih Juru Selamat atas pengorbananmu, atas sakitmu yang sangat, atas pahit matimu, atas suka, atas pilu, atas salib yang kau pikul. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Dipersilakan duduk. Saudara, kita akan angkat pujian untuk mendengar sabda Allah dari KK 159 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, di kau ku rindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya makasih, dan jiwaku terangilah. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang surgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap, kiranya lahir dalam aku, dan tinggallah serta tetap. Saudara, kita siapkan Yesaya
pasal 2 ayat 1 sampai 5 sebagai nats bacaan dan renungan bagi kita di Advent kedua ini. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, kami semua sehat, bisa hadir di rumah-Mu pagi ini, walaupun kondisi cuaca sedikit mengganggu perjalanan, tapi kami tahu itu bagian pekerjaan Tuhan yang selalu memberkati kami. Karena itu Bapa, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, Tuhan ajari kami untuk mengerti firman ini, tapi mampukan kami juga dalam perjalanan hidup kami untuk selalu setia dan taat melakukan firman Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Kita bangkit berdiri, kita akan baca Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Silakan jemaat ayat yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit segala bangsa, akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata belajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, situasi kesejahteraan, kesehatan, dan status sosial kita yang baik belum tentu menjadikan kita selalu dekat, bersama, berjalan, dan belajar dengan Tuhan. Malahan saudara-saudara, kadang kondisi yang sejahtera, yang baik, keadaan kesehatan kita yang prima, dan banyak yang kita lakukan berhasil baik, kadang menjadikan kita semakin jauh dengan Tuhan. Apalagi kalau kita menganggap bahwa semua itu karena kemampuan kita, karena kekuatan kita, karena peluang kita, karena kemampuan kita ikut dalam persaingan, sehingga akhirnya kita bisa jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya juga saudara-saudara, keadaan yang tidak baik, kita tidak sehat, banyak yang kita lakukan tidak berhasil, juga bukan berarti akhirnya kita dekat dengan Tuhan. Malahan sering kadang kondisi-kondisi yang sulit itu membuat kita juga semakin jauh dari Tuhan. Banyak orang yang waktu keadaannya nyaman, baik, tenang, sejahtera, mereka luar biasa melayani Tuhan, memberi banyak hal untuk kegiatan pelayanan. Tetapi ketika mereka mengalami yang sulit, mereka lari dari Tuhan. Tidak pernah lagi ke gereja, tidak pernah lagi berdoa, kerjanya hanya marah-marah dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudara,
ini tidak selalu menjadi yang searah, tetapi yang seharusnya bahwa memang kalau kita menyadari hidup kita dari Tuhan, kita bisa berhasil karena Tuhan, dan kita sukses juga karena kekuatan dan anugerah Tuhan, yang seharusnya yang terjadi dalam hidup kita, kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu kondisi yang dihadapi Yesaya tentang kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yerusalem, Yehudanya, termasuk juga kondisi Samarianya. Mereka diberkati Tuhan. Daerah-daerah yang mereka tempati itu menjadi tempat pelintasan perdagangan. Sehingga wajar saudara-saudara dalam daerah yang baik, yang strategis begitu, biasanya maka semua orang pasti datang. Sehingga orang mengatakan kalau ada gula selalu semut datang. Kalau banyak di situ berkat, banyak uang, pasti semua orang datang berkerumun. Demikian juga kondisi yang dihadapi oleh Israel Utara, Samaria maupun Israel Selatan di Yerusalem, daerah Yehuda, karena kebetulan mereka berada di daerah pelintasan perdagangan, maka situasi kesejahteraan mereka baik. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, apa? Kondisi yang baik, yang menguntungkan, yang Tuhan berikan sesuatu yang nyaman, itu bukan malahan mereka menjadi lebih dekat dengan Tuhan, bukan menjadi lebih setia, bukan berarti mereka akhirnya selalu berjalan bersama Tuhan. Tetapi apa yang diperhatikan, apa yang dilihat, apa yang disaksikan oleh Yesaya pada saat itu, bahwa mereka malahan memberontak, malahan jauh, malahan tidak setia, malahan beralih, berbalik dari Tuhan. Mereka melakukan penyembahan kepada dewa-dewa, kepada berhala dan sebagainya. Karena itu saudara-saudara, Yesaya datang dengan suara kenabiannya mengingatkan bangsa itu, bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang disayangi oleh Tuhan, selalu dikatakan mata hatiku, dan segala sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan sangat sayang kepada bangsa itu. Karena itu diingatkan, dan sekaligus juga diperingatkan oleh Yesaya supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kalau mereka kembali kepada Tuhan, mereka rindu lagi datang ke rumah Tuhan, berduyun-duyun untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan, maka mereka diberkati dan hidup mereka pasti mengalami banyak perubahan yang semakin baik. Karena itu saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, berjalan dengan iman ke rumah Tuhan, yang pasti hari ini kita juga hadir dalam ibadah ini bukan karena sesuatu yang biasa saja, bukan karena rutinitas, bukan juga karena tradisi atau kebiasaan. Tapi pasti Anda datang ke gereja ini hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya karena berangkat dengan iman. Bahwa kita datang ke rumah Tuhan itu ada satu ketergantungan dengan Tuhan. Orang yang sudah biasa hidup bersama Tuhan, terutama menghadiri ibadah-ibadah minggu yang seperti ini, kalau mereka tidak datang ke rumah Tuhan pada hari Minggu, pasti merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi sebaliknya, orang yang memang sudah biasa tidak pernah ke rumah Tuhan, kalau mereka datang ke rumah Tuhan, mereka ikut ibadah, mereka sepertinya merasa tidak nyaman, merasa risih. Malahan banyak orang alergi yang datang kepada rumah Tuhan. Malahan dia menganggap sepertinya semua orang ngelihat kepada dia. Bapak itu dulu yang tidak pernah ke gereja ya, hari ini datang. Apalagi ini saudara-saudara menjelang Natal dan Tahun Baru,
Banyak orang bilang Kristen kapal selam biasanya muncul di sini, gitu dah. Karena biasanya banyak lebih menyelamnya daripada munculnya. Malahan saudara-saudara ada orang pada waktu Natal dan Tahun Baru ini munculnya bukan hanya muncul sekedarnya saja, malahan tampil memang luar biasa. Tampilnya habis-habisan. Pakai jas, duduk di depan lagi, menyapa kiri kanan, tetapi selesai Natal Tahun Baru menyelam kembali. Tidak pernah lagi muncul. Karena itu saudara-saudara, hari ini melalui Yesaya kita diingatkan bahwa masa kejayaan memang belum tentu menjadi ukuran orang datang pada Tuhan. Tetapi kondisi yang sulit juga bukan juga menjadi ukuran orang juga dekat dengan Tuhan. Malah banyak yang sulit, orang memaki-maki Tuhan, marah pada Tuhan, dan akhirnya jauh dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita diingatkan bahwa dalam kondisi pergumulan, dalam kondisi tantangan dan godaan yang semakin tinggi, diingatkan kepada kita bahwa Allah sebagai yang utama. Kalau ini kita renungkan betul dengan iman kita, bahwa kita ada karena Tuhan, kita bisa berhasil berkat Tuhan, kita bisa sehat sampai hari ini dalam usia yang panjang karena Tuhan, maka pasti yang kita lakukan puji-pujian penyembahan yang terutama, yang utama bagi kita memang Tuhan. Dan ini yang seharusnya yang terjadi, dan ini yang diingatkan oleh Yesaya kepada bangsa itu dan juga untuk kita hari ini, bahwa Allah sebagai yang utama. Dikatakan di sana, di hulu gunung dan yang menjulang tinggi, bahwa Tuhan itu di atas semuanya. Gunung yang paling tinggi, yang terutama, dan dia melampaui segala sesuatu yang menjadi kekuatan dunia. Karena itu saudara-saudara, ini kesempatan kepada kita dalam ibadah-ibadah memasuki Natal dan Tahun Baru ini untuk mengatakan bahwa memang Allah itu yang utama bagiku. Karena Tuhan aku datang, karena Tuhan aku hidup, karena Tuhan aku diberkati. Jadi kalau ini yang menjadi pengakuan iman kita, maka datang ke gereja ini pasti ada satu kerinduan yang luar biasa. Rasanya lama sekali ada persekutuan, rasanya lama sekali datang untuk ibadah. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap datang dalam ibadah-ibadah yang ada. Kedua, saudara-saudara, diingatkan oleh Nabi Yesaya bahwa di rumah Tuhan pasti akan berlangsung pengajaran. Kita datang diajar, dan pengajaran Tuhan adalah tuntunan dan pedoman untuk kita hidup lebih baik ke depan. Karena itu ajaran itu menjadi sesuatu yang mengajari kita lebih berhikmat, ada hidup yang damai, dan kita memerlukan pengajaran dan hikmat itu berdasarkan firman Tuhan. Karena itu satu hal yang perlu kita lakukan kalau kita katakan bahwa Tuhan itu yang utama. Yang kedua, pasti lanjutannya kita rindu akan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan kerinduan itu harus kita tunjukkan dengan kesetiaan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Nah itu saudara-saudara, bahwa Allah sebagai sumber pengajaran yang mengajari kita untuk lebih kuat dan tenang. Nah bagaimanapun perjalanan hidup kita masing-masing dengan pergumulan, tempat kita bekerja juga banyak tantangan. Dan menurut Yesaya bahwa dengan berjalan bersama Tuhan, belajar dengan Tuhan, hidup mendengar apa yang difirmankan Tuhan, di situ kita kuat. Jadi kalau kita katakan Allah yang utama, tetapi firman-Nya tidak kita dengar dan tidak kita lakukan, berarti kita juga tidak kuat. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan oleh
Yesaya bahwa Allah sebagai hakim yang adil, hakim untuk semua. Sehingga kalau dikatakan adil berarti Tuhan memberkati dengan cara Tuhan. Dan Tuhan yang adil itu juga akan menjadikan kita orang-orang yang saling memberkati. Satu hal yang luar biasa, orang yang hidup dalam Tuhan, dikatakan tadi ada satu perubahan yang luar biasa, yang dulunya senang melakukan perang, kebencian, permusuhan, dan konflik, berubah menjadi sesuatu yang nyaman dan damai. Karena itu saudara-saudara, memang ini gambaran yang diingatkan oleh Yesaya. Kalau kita tidak hidup dengan Tuhan, tidak berjalan dan belajar tentang firman Tuhan, yang ada di hati kita hanya kebencian, permusuhan, konflik. Tetapi hidup bersama Tuhan mengubah segala sesuatu. Yang jelas dikatakan oleh firman Tuhan pagi ini, yang akan mengubah itu yakni pedang-pedang menjadi mata bajak, tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ini kondisi yang digambarkan oleh Yesaya. Kalau kita memang mengutamakan Tuhan, kalau kita hidup dengan Tuhan, belajar akan firman Tuhan, pasti akan ada sebuah perubahan yang luar biasa. Sehingga pertanyaan bagi kita hari ini, kondisi yang masih perang di mana-mana, orang masih mengangkat senjata di mana-mana, masih memaki, menghujat, merendahkan, dan menghina di mana-mana. Karena itu kondisi kita memang semakin sulit. Karena itu Yesaya hari ini juga mengingatkan kita dalam sebuah perjalanan, sebuah bangsa seperti ini, bahwa tidak ada dan tidak akan ada perubahan kalau orang tidak mengandalkan Tuhan, kalau orang tidak mengutamakan Tuhan, tidak ada kerinduan untuk persekutuan di rumah Tuhan, tidak betul-betul melakukan firman Tuhan, maka tidak akan pernah ada perubahan. Karena itu saudara-saudara, ini yang diingatkan oleh Yesaya kepada bangsa itu, bahwa kalau tidak ada keutamaan akan Tuhan, yang terjadi itu hanya perang, perang, dan perang. Tetapi bersama Tuhan mengubah semua. Karena itu saudara, mari kita berdoa untuk dunia ini, termasuk juga kita di Indonesia hari ini. Yang kita lihat di YouTube dan sebagainya, ya, kondisi yang kadang sangat memprihatinkan, yang seharusnya tidak terjadi untuk bangsa yang mengandalkan Tuhan, terutama yang berpancasila, yang seperti itu. Dan malahan itu bukan digambarkan oleh para pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh agama, malahan sering yang kita lihat mereka-mereka malahan memberi contoh yang tidak baik. Karena itu saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, datang pada Tuhan, belajar akan firman Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi hakim, wasit dalam hidup mereka, dan perubahan yang luar biasa akan terjadi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan bahwa kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kata terang di sini pasti sesuatu yang menunjukkan kehidupan. Tadi malam kita tidur gelap, bangun pagi-pagi hujan lebat, gelap, dan pasti kita merasa ada sesuatu yang buruk, yang tidak mungkin kita melakukan sesuatu dengan bebas dan kuat. Tetapi begitu hari semakin terang, semakin ada suasana yang nyaman, pasti kita merasakan ini sebuah kehidupan yang baru. Karena itu dulu kami pertama kali waktu pindah ke Nabire, itu yang di Papua, itu waktu itu masalah PLN luar biasa bermasalah, sehingga warga waktu itu lampunya dilakukan ya pergantian,
daerah sini hidup, sana mati karena tidak mampu mesin PLN-nya untuk melakukan terang untuk warga. Akhirnya orang waktu itu katakan PLN bukan lagi perusahaan listrik negara, tetapi perusahaan lilin negara. Karena waktu itu masyarakat akhirnya pakai lilin di mana-mana. Dan yang pasti suasana yang tidak terang membuat kegiatan kita terbatas. Gimana kalau ke gereja? Hari ini ternyata jadwal di gereja tidak hidup. Akhirnya kita beribadah dengan lilin, sangat terbatas. Karena itu saudara-saudara, kata terang berarti menunjukkan hidup. Dan kegelapan pasti menunjukkan kematian. Karena itu kita bersyukur setiap hari, setiap pagi Tuhan beri kita terang. Dan di dalam terang itu kita akhirnya bisa saling menatap, saling melihat. Dan di dalam terang itu kita bisa bebas, kuat bekerja yang luar biasa. Walaupun mungkin kadang kita merasa terang itu sesuatu yang memang rutinitas, ya. Malam gelap, kemudian menjelang jam 5, setengah 6 pasti akan ada terang. Sehingga kita menganggap itu sesuatu yang rutinitas, sehingga tidak perlu ada rasa syukur, tidak perlu ada sesuatu perenungan bahwa sebetulnya terang itu berkat Tuhan yang luar biasa, memberi kehidupan baru, sehingga kita bisa bebas bekerja dan bebas untuk melakukan banyak kegiatan. Dan akhirnya bisa saling menatap, saling melihat. Kalau gelap pasti hanya jarak dekat saja kita, tidak bisa lagi melihat itu siapa. Tetapi dengan terang seperti ini, lampu tidak perlu, saya bisa melihat yang jauh juga, majelis yang ada di ujung, pekerja yang ada di tempat kegiatan mereka, saya bisa lihat dengan baik. Itu berkat anugerah Tuhan. Karena terang kita bisa saling menatap. Dan terang itu pasti memberi kita sehat. Karena itu saudara-saudara, kalau dikatakan bahwa saudara harus menjadi terang Tuhan, berarti kita diingatkan Tuhan menghadirkan sesuatu kehidupan kepada orang lain. Dan pasti orang yang hidup dengan Tuhan senang kepada yang terang. Orang yang jauh dengan Tuhan dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pasti senang kepada yang gelap-gelap dan yang remang-remang. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan katakan, kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Maka minggu-minggu Advent seperti ini mau mengingatkan kita penantian kedatangan Tuhan, peringatan kelahiran Tuhan. Harus kita lakukan, mengutamakan Tuhan, belajar akan firman Tuhan, dan mengakui bahwa Tuhan itu adil. Tuhan mengubah hidup dan melakukan perubahan untuk kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk yang kita lakukan, hadirkan terang Tuhan kepada semua orang. Sehingga masa-masa Advent menjadi masa dan minggu-minggu yang bermakna untuk kita. Sehingga tidak menjadi sebuah tradisi saja, tetapi ada perenungan, melakukan, dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari sukacita Advent itu menolong dan membantu kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Advent penantian yang fokusnya pada Kristus, bukan pada perayaan-perayaan Natal. Dalam arti bukan kepada persiapan-persiapan seutuhnya sebagai perayaan-perayaan tradisional, tetapi Advent yang mengarah kepada minggu-minggu akhir tahun yang seperti ini. Kiranya kita lebih fokus kepada Yesus yang melakukan perubahan dan pembaharuan. Dan ini sebetulnya makna Advent yang sebetulnya, dan itu makna dari Natal yang sesungguhnya, yakni menghadirkan Yesus
dan kita juga menghadirkan terang untuk orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. KK 159 ayat 3. Sekarang ya juru selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, makasih untuk firman Tuhan melalui suara kenabian Yesaya ketika mengingatkan bangsa Israel bahwa kehidupan mereka baik karena Tuhan, sehingga wajarlah mereka dalam berbagai tantangan untuk terus ada kerinduan datang ke rumah Tuhan, karena Tuhanlah yang utama, berkat dari Tuhan. Maka wajarlah mereka juga belajar tentang firman, karena itu yang menuntun kehidupan ke depan. Tuhan adil dan Tuhan mengubah segala sesuatu, kebencian perang menjadi damai, dan Tuhan juga yang menghadirkan terang dalam kehidupan. Karena itu Bapa, biar firman ini juga menolong kami. Pasti dari kami juga masing-masing mengalami pergumulan dan situasi yang berbeda-beda. Tapi yang pasti kami punya pergumulan. Dan pergumulan itu kadang lama, kami merasa sangat berat. Walaupun banyak juga mungkin kami pada saat ini, di akhir-akhir tahun seperti ini, mengalami berkat yang luar biasa. Maka suara kenabian Yesaya mengingatkan kami bahwa apapun yang kami alami, Tuhan bersama kami. Tuhan ada, melihat, menatap. Tuhan menjadi hakim dan wasit yang selalu mendampingi kami. Karena itu kalau kami mengalami banyak berkat, biarlah ucapan syukur kami, Tuhan yang utama. Segala sesuatu karena Tuhan ada kerinduan yang luar biasa. Kalaupun sebaliknya keadaan kami tahun ini sangat sulit, ada sesuatu pergumulan yang belum terjawab, banyak kegagalan yang kami hadapi, kondisi-kondisi keluarga, anak-anak, dan juga perkembangan kehidupan kami bersama. Kiranya tidak membikin kami jauh dari Tuhan, karena hidup adalah Tuhan. Yang utama karena Tuhan, kami tahu pasti
situasi yang sulit, Tuhan sedang bekerja memberi kesempatan kepada kami untuk diproses semakin kuat dan matang. Kami tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Dia tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di dalam kegelapan, tapi Tuhan pasti menghadirkan terang. Karena itu Bapa, ajari kami ketika pada saat kami akan menyelesaikan tahun ini, apapun yang terjadi, memasuki masa-masa Natal, memberi kekuatan kepada kami. Kau adalah terang, dan terang itu yang menjadi kekuatan untuk kami juga memberi terang kepada orang lain. Tolong kami, Tuhan membantu kami, Tuhan menolong kami dan menguatkan kami. Bapa, di dalam Yesus kami juga berdoa bersama keluarga-keluarga pagi ini, Bapak Korinus Ongir Walu, keluarga Bapak Hesron Malau, keluarga Bapak Roynaldo Mose, keluarga Bapak Octavianus Latu Perisa, keluarga Ibu Madonna Nababan, keluarga Saudari Angela Vita Gia, keluarga Bapak Gaga Putra Perdana Hutapea, keluarga Saudari Ed Feori, keluarga Ibu Rahyuni dan keluarga Ibu Yuliana Wohon. Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga, menguatkan mereka, selalu bersama mereka, memberi mereka sehat kuat dan banyak berkat. Dan keluarga-keluarga selalu belajar bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan di sana mereka pasti kuat. Karena itu Bapa, setiap keluarga yang dalam pergumulan Tuhan juga menjawab. Ketika mereka diberkati, tetap rendah hati sehingga tetap mengandalkan Tuhan yang utama. Bapa, bersama setiap keluarga-keluarga yang kami doakan pagi ini, yang sakit dijamah berikan kesembuhan, yang dalam pergumulan Tuhan kuatkan, dan anak-anak mereka juga diberkati dalam karir, pekerjaan, dan juga harapan-harapan ke depan. Berdoa juga untuk gembala sidang, Tuhan berkati majelis dengan semua keluarga, majelis dalam kebersamaan pelayanan, dan juga para pengerja gereja dan keluarga, serta komisi-komisi yang melayani. Berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan beri yang terbaik, ada jawaban luar biasa dalam tahun ini. Keluarga yang menambahkan keturunan, Tuhan jamah rahim mereka. Demikian juga ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati juga bayi yang ada dalam kandungan. Diberkati ibu, diberkati anak, diberkati setiap orang yang menambahkan keturunan. Berdoa untuk bangsa, negara, terutama Kota Depok yang sudah menyelesaikan pilkada dengan baik. Kiranya ke depan para pemimpin yang dipilih Tuhan betul-betul memberi perubahan untuk Kota Depok. Berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya kami semakin merasa kenyamanan, keamanan, ketenangan, sehingga bisa bekerja dengan baik. Pos-pos pelayanan Dalung Bali juga kiranya semakin bertumbuh baik, mereka semakin kuat. Berdoa juga untuk rapat majelis jemaat terbuka yang direncanakan tanggal 15 Desember, kiranya ini juga berjalan dengan baik, ada program-program ke depan yang lebih strategis untuk dilakukan. Berdoa untuk Sinode GKO, para pemimpin, berdoa juga untuk kantor Sinode, berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan melalui Sinode GKO. Kiranya diberkati mereka yang bekerja di Majelis Sinode GKO. Berdoa untuk Natal Jemaat, Natal Sekolah Minggu, Natal Perpri, dan Natal Pemuda. Kiranya Tuhan juga memberkati para panitia dan semua kegiatan yang berlangsung betul-betul menjadi sarana untuk memperkuat, mempersatukan, dan mengenal Tuhan lebih dalam.
Berdoa juga untuk kampanye 16 hari anti kekerasan. Kiranya ini juga berjalan baik. Berdoa khusus untuk jemaat yang sakit. Ibu Lemina Turnip, Ibu Yohana, Ibu Supartina, Ibu Siti Sudarsi, Ibu Farida, Ibu Yuliana, dan Bapak Hari, serta Saudara Gustaf. Kiranya Tuhan menjamah mereka yang sakit. Tuhan berkati obat yang mereka makan. Tuhan menguatkan pergumulan mereka, sehingga mereka kembali sehat, kembali kuat, kembali beraktivitas, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pergumulan mereka saat ini. Bapa, kami juga berdoa khusus jemaat yang berulang tahun. Pada minggu-minggu ini Saudara Ardi Brahmantio, Saudara Edi Haloho, Donatia Tamonop, Bapak Nelson Talupun, Bapak Immanuel Sitomorang, Saudari Jessica Tiorupun, Saudari Jennifer Wawuruntu, Bapak Rimski Jesaya Putri, Ibu Indah Christian Rumengan, Ibu Yanti, Bapak Gagah Hutapea, Bapak Edi Juju, Ibu Kori Sitomorang, Bapak Delvi Natonis, Ibu Lis Indriati, dan Saudara Jesaya Kristianto. Kami tahu bahwa ulang tahun adalah berkat Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami yang berulang tahun semakin diberkati oleh Tuhan. Mereka sehat, panjang umur, semangat. Apa yang mereka jamah berhasil, apa yang mereka harapkan, Tuhan menolong dan bersama mereka. Kiranya yang berulang tahun ada sukacita luar biasa, karena hari-hari ulang tahun adalah hari-hari berkat Tuhan. Tuhan menolong saudara-saudara kami yang berulang tahun. Diberkati mereka yang selalu datang bersama Tuhan. Berkati mereka yang selalu berjalan bersama Tuhan. Diberkati mereka yang selalu belajar bersama-sama Tuhan. Karena itu kami doakan juga untuk suku-suku yang terabaikan. Kiranya mereka juga dihadiri, mereka juga semakin kenal Tuhan dan melakukan banyak aktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, inilah syafaat kami pagi ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dan keluarga senantiasa diberkati Tuhan dari saat ke saat. Karena itu sebagai jawaban dari rasa syukur kita, marilah kita memberi persembahan seraya mengingat perkataan firman Tuhan sebagai berikut. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Amplop ada 2, yang warna merah untuk komisi sekolah minggu. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadaku. Ku beri dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadapan
aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang yang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, untuk semua berkat dan karya-Mu yang telah kami terima dan rasakan, kami mengucap syukur untuk semua itu. Kiranya nama Tuhan sajalah yang dimuliakan melalui persembahan ini, dan kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk menopang pekerjaan-Mu. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Minggu Advent kedua mengingatkan kita bahwa pusat kehidupan dan kebahagiaan segenap manusia dan alam semesta adalah perjumpaan dengan Allah di dalam persekutuan yang abadi, di mana semua orang akan berduyun-duyun menghampiri hadirat-Nya. Dalam pengharapan inilah kita jalani hidup ini dengan tetap memegang janji-Nya yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, kata ombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu. Kami mengarahkan hati kami pada Kristus. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu.
Ibadah telah selesai, saat teduh dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati kita.